sukacita. Amin. Haleluya. Kita bersyukur di pagi hari ini, saudara, kita boleh kembali datang kepada Tuhan. Kita datang dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan atas setiap perbaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan di pagi hari ini. Kita rindu mengalami kuasa Tuhan dalam setiap hidup kita, saudara. Untuk itu kita akan tenangkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat pertolongan Tuhan yang tiada pernah berhenti boleh kami alami sampai pagi hari ini, Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat pertolongan Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap usaha kami, dalam apapun yang kami kerjakan. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah memberkati. Untuk itu Tuhan, kami mengembalikan ucapan syukur kami di pagi hari ini. Lewat persembahan kami, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, lewat hidup kami, Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Ampuni setiap kami, sucikan kami, kuduskan kami, pelihara kami, sehingga melalui ibadah kami di pagi hari ini kami boleh mengalami kuasa Tuhan, kami boleh mengalami mujizat-Mu terjadi di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami dari awal pertengahan hingga kami akhir ibadah ini. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap masuk dalam hadirat Tuhan dan kami siap menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau
Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku terimalah hidup kami Tuhan. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terimalah hidup kami Tuhan menjadi persembahan yang hidup, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang memuji menyembah Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami lebih rindu lagi memuji Tuhan lewat puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa memuji Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya memuji Tuhan, amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama di tempat ini. Di pagi hari ini kita besarkan nama Tuhan. Kita katakan pujian, kami diberi kuasa. Haleluya. Ayo kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh.
pujian bagi Tuhan, sebab kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sebelum kita berdoa, Tuhan, kami bersyukur kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Setiap pertolongan Tuhan boleh kami alami, berkat-berkat-Mu, berkat jasmani, berkat rohani yang boleh kami terima. Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Untuk itu di pagi hari ini kami mengembalikan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan kami Tuhan semakin memperluas pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bisa memberi dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Bapak Ibu, kita akan angkat pujian bagi Tuhan. Rencana Tuhan. Yang di belakang
yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan Kau pengharapanku. Rencanamu cerahkan kepada Bapa Saudara, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan Kau pengharapanku. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan bagi kami ini. Biarlah pengharapan Tuhan memenuhi setiap kami. Kami memuji menyembah Engkau, bahkan sementara kami mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat-Mu, satukan kami dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan. Ini minggu kedua di bulan April, ya, tidak terasa sekarang bahkan sudah lanjut ya Paskah, ya, sebentar lagi hari kemerdekaan dan sebentar lagi Natal lagi. Ya, memang waktu ini begitu cepat, puji Tuhan. Minggu kemarin kita sudah merayakan hari kebangkitan Kristus. Minggu lalu anak saya yang khotbah di sini. Sebenarnya mereka sudah bisa melayani Tuhan. Memang mereka mulai dari SD. Ya, saya selalu dorong mereka untuk melayani Tuhan. Tadi ada 2 pendeta sama-sama kami di kapal. Ada satu pendeta gereja Impact. Ya, dia datang dan bawa anak kecil. Ya, saya tanya siapa temannya Pak O? Anak kecil, anaknya paling bungsu. Kecil, mungkin umur SD lah, mungkin kelas 2 atau 3 SD. Dia bilang, kita ajar supaya mereka dari muda seperti ini bisa belajar melayani Tuhan. Jadi anak-anak itu kita terus ajar mereka supaya mereka tetap mau melayani Tuhan. Ya. Mulai dari kandungan tetap kita doakan. Itu kami lakukan bagi anak-anak kami semua. Dari kandungan kita doakan supaya mereka tetap setia dan tetap mau melayani Tuhan dengan baik. Kita masih tema kita dalam bulan ini mengenai memutus belenggu. Ini tema GBS seluruh dunia karena kita sekarang ada di luar negeri, ada di Australia, ada di Amerika. Yang memutus belenggu. Kalau dalam temanya kita ambil dari Roma 8 ayat 1, tapi hari ini saya coba masuk ke Lukas pasal 24. Kita tidak perlu baca semua karena ini panjang Bapak Ibu. Ya, nanti di dalam penjelasan saya akan sampaikan pelan-pelan tentang ini. Lukas 24 itu ada 3 perikopnya. Memang di pasal 23 di ayat-ayat terakhir disebutkan mengenai kebangkitan Yesus diceritakan, dan di pasal 24 ayat 1 sampai beberapa ayat itu berbicara bagaimana kebangkitan Yesus. Para murid-murid Maria Magdalena datang ke kuburan dan mereka tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Ya. Lalu di perikop berikutnya ada Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ada 2 murid Yesus lagi berjalan dan bertemu dengan Yesus di sana. Kemudian dalam perikop berikutnya dalam Lukas 24 itu berbicara tentang Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Tentu saja kalau bicara semua murid, 11 murid karena Yudas sudah tidak ada lagi, kan sudah mati. Ya, baik Bapak Ibu, kita melihat next Yesus bangkit pada hari ketiga itu kita sudah mengerti semua. Nanti tanggal 25 ya,
CCA kita. Nanti ada CCA yang dilaksanakan oleh sekolah kita di sini, di seluruh SMA, SMK serta Jubina. Saya dengar sudah ada beberapa yang sudah mendaftar, dan mungkin lagi ditanyakan ya hal ini mengenai Paskah dan mungkin juga yang lain-lain. Yesus bangkit pada hari yang ketiga, yaitu mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu pagi salah satu alasan kita kenapa hari Minggu kita beribadah. Ya karena Minggu pagi benar. Ya karena hari Minggu itu menjadi hari kebangkitan. Kalau di Perjanjian Lama dikenal dengan Sabat. Kalau dihitung Sabat sebenarnya itu hari Sabtu. Dan itu yang dirayakan oleh beberapa gereja termasuk Advent. Ya, kalau ditanya kenapa kita hari Minggu? Ya karena memang hari Minggu adalah hari kemenangan. Disitulah kita merayakan kebangkitan Kristus. Paulus katakan tanpa kebangkitan Kristus sia-sialah kepercayaan kita. Sama saja dia mati, ya sudah. Tetapi Yesus bangkit. Namun murid-murid, walaupun Yesus bangkit, murid-murid diliputi ketidakpercayaan dan ketakutan. Ya, saya ikuti di YouTube kita minggu kemarin dibahas tentang ini, bahwa ada perasaan murid-murid mereka tidak percaya, bahkan mereka penuh dengan ketakutan. Ya, dan itu yang Tuhan mau diputuskan dalam kehidupan kita. Diputuskan itu belenggu ketidakpercayaan, ketakutan. Bapak Ibu Saudaraku, sering sekali tanpa kita sadari dalam hidup ini kita di satu pihak kita percaya kepada Yesus, tapi di pihak mungkin di waktu yang sama kita tidak percaya kepada Yesus. Ya, sering diperhadapkan seperti itu. Kita yakin waktu kita sakit, kita yakin kita berdoa, tetapi di saat yang sama kita meragukan. Itu namanya ketidakpercayaan. Ya, dan diliputi dengan ketakutan, takut. Saudaraku, lalu kebangkitan Yesus memutus belenggu yang dipusat oleh ketakutan, keraguan, dan keputusasaan. Ya, murid-murid mendengar janji kebangkitan, mereka tahu Yesus beberapa kali katakan bahwa pada hari ketiga aku akan bangkit. Sudah berapa kali dia sampaikan, tetapi murid-murid memiliki sifat lupa. Kenapa? Karena mereka tidak perhatian, tidak fokus. Dan sering juga orang Kristen seperti itu. Kadang-kadang kita lupa apa janji Tuhan bagi kita. Janji Tuhan, aku menyertai kau sampai ke akhir kesudahan zaman. Aku memberikan kau kesembuhan. Aku akan menyertai, menolong engkau, mencukupkan apa yang kau makan, minum, pakai setiap hari. Tetapi sering kita lupa tentang apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Ya. Namun realita salib membuat mereka goyah. Mereka pikir dulu Yesus sudah mati, tiba-tiba ada kematian, ada penderitaan, lalu mereka mulai mundur. Ya, orang Kristen juga begitu, waktu ada penderitaan, ada hal-hal yang ini, maka mereka juga mulai mundur dari Tuhan. Ya, itu terjadi Bapak Ibu. Kemudian Yesus datang dan membatalkan, menyatakan dirinya. Ya, saat itu dia menyatakan dirinya, menampakkan diri. Itu yang kita lihat tadi saudaraku dari beberapa hal. Ada beberapa poin saya sampaikan hari ini kepada kita. Kalau Tuhan sudah memutus belenggu dari kehidupan kita, apa yang akan menjadi respon kita? Ya, waktu mereka bertemu dengan Yesus, apa yang mereka lakukan? Kita akan baca beberapa ayat nanti saudaraku. Yang pertama, kita baca hati yang berkobar-kobar. Hati yang berkobar-kobar. Ini yang mereka alami sebagai orang-orang percaya. Kita lihat di Lukas 24 ayat 32. Ya, sama-sama kita baca kalau Bapak Ibu sudah dapat ayatnya, sudah ada di layar. 3, 2, 1. Ya, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Jadi sebenarnya waktu kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara, maka hati kita berkobar-kobar. Ini yang dialami oleh para murid. Walaupun mereka belum tahu itu Yesus, setelah mereka sadar bahwa itu Yesus, mereka berkata begini. Mereka berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita? Jadi ada hati yang berkobar-kobar waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Ada hati kita yang dicoba diubah karena kita mendengarkan firman Tuhan. Ada yang kita bisa dapatkan sesuatu hal yang tadinya mungkin kita lemah. Firman itu membuat kekuatan baru. Firman itu berkuasa dalam hidup kita. Yang tadinya kita lemah waktu kita dengarkan firman Tuhan, hati kita menjadi kuat. Ada kepercayaan, ketidakpercayaan digantikan dengan kepercayaan total kepada Tuhan. Jadi hati kita berkobar-kobar. Itu yang pertama saudaraku. Waktu kita
telah diputuskan belenggu dalam kehidupan kita, baik itu belenggu dosa, belenggu ketakutan dan sebagainya, maka yang pertama kita memiliki hati yang berkobar-kobar. Para murid-murid, apalagi setelah mereka menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus mereka, hati mereka berkobar-kobar. Yang mereka lakukan apa? Menyampaikan Injil kepada siapa saja. Lalu mereka disertai dengan kuasa tanda dan mujizat. Ini kita harus kerjakan, saudaraku. Gereja harus kembali ke sana. Sering sekali kita berpikir mujizat ini hanya terjadi di Alkitab. Apakah mujizat masih terjadi sampai hari ini? Mujizat tetap terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena itu janji firman Tuhan. Ya, mungkin kita katakan bagaimana kita berdoa untuk orang sakit, apakah pasti sembuh? Kita yakini. Kita buang segala ketidakpercayaan kita. Kita yakini. Kita berkobar-kobar hati kita. Makanya semakin banyak kita dengar firman Tuhan, semakin kuat. Ya, firman itu katanya tajam seperti pedang bermata dua, sampai menusuk kepada sum-sum kita, tulang-tulang kita. Saya mendengar satu pengajaran dari seorang hamba Tuhan senior, saudara, dia katakan begitu. Waktu kita baca firman Tuhan, firman itu bukan sekedar hanya di pengetahuan kita, tapi firman itu akan masuk kepada sum-sum kita, akan menguatkan tulang-tulang kita. Dan saya pikir iya, sama sebaliknya. Waktu kita memikirkan satu masalah, saudaraku, masalah itu sering sekali membuat sampai ke tulang-tulang kita, sehingga kita bisa lemah untuk melakukan segala sesuatu. Sekarang kita mengubah keadaan itu. Kita minta firman Tuhan. Makanya semakin engkau rajin baca firman Tuhan, semakin engkau menjadi kuat. Semakin engkau lemah tidak membaca firman Tuhan, maka kekuatan kita juga tidak ada, saudara. Ya. Makanan rohani kita, firman Tuhan, itu yang membuat hati kita. Kadang-kadang saya praktekkan mengenai istilah hati yang gembira adalah obat. Kadang-kadang kita tahu lagu itu, hati yang gembira. Kadang-kadang kita tahu firman Tuhan itu, tetapi susah kita mempraktekannya. Coba Bapak Ibu praktekkan. Hati yang gembira adalah obat. Memang kita coba cari yang waktu yang tepat dan yang membuat hati kita selalu bergembira hanya satu, firman Tuhan. Ingat kata-kata firman Tuhan, dan itu akan membuat hati kita berkobar-kobar. Hati kita menjadi kuat, hati kita menjadi semangat kembali. Yang tadinya kita sudah lesu, yang tadinya kita sudah mulai lemah, apalagi orang ngomong sana sini. Tetapi waktu kita ingat, bukan kata orang, apalagi mengatakan hal tidak baik tentang kita, tetapi kau ingat bagaimana kata-kata firman Tuhan yang selalu berkata-kata yang baik tentang kita, yang berkata-kata menjamin masa depan kita, maka engkau akan mengalami satu kekuatan yang baru. Ingat, firman Tuhan itu membuat hati kita berkobar-kobar. Firman Tuhan menghidupkan iman. Next. Firman Tuhan itu menghidupkan iman kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul. Sekarang saudaraku begitu luar biasa di HP kita ini. Kalau saudara mungkin lagi di mobil atau di mana saja, atau mungkin lagi malas membaca, lupa kacamata, buat aja audionya. Ada pakai audio, atau mungkin lagi masak, putar aja firman Tuhan yang kau dengarkan. Ya, maka itu akan mengubah, dikatakan tadi, firman Tuhan itu menghidupkan iman kita. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi seharusnya semakin rajin kita ke gereja, iman kita juga semakin kuat. Itu yang seharusnya terjadi. Belenggu keraguan akan dipatahkan. Ya, api rohani dinyatakan, dinyalakan kembali. Ini yang penting, saudaraku. Coba Bapak Ibu, saudara-saudara ingat, kapan engkau mengalami satu titik semangatmu untuk mengasihi Tuhan itu kuat? Ya, kalau di dalam gereja Kisah Para Rasul itu dikatakan mereka merasakan kasih yang mula-mula. Ya, kadang-kadang kita merasa udah hampir, kita ini sudah hampir putus, sudah hampir lemah, sudah hampir tidak ada harapan, dan saat itu Tuhan memberikan kita harapan. Saat-saat kita tidak bisa merasakan sepertinya udahlah, lebih baik mati saja. Lalu tiba-tiba Tuhan bangkitkan kita, itu titik-titik tertentu. Ya, saya sering merasakan seperti itu, saudaraku. Kita semakin dekat dengan Tuhan waktu kita mengalami tantangan dalam hidup, tetapi kita berserah kepada Tuhan. Karena dua yang terjadi, waktu kita mengalami tantangan, bisa kita lari, kita malah bisa menyalahkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, waktu kita tak ada tantangan dan kita berserah kepada Tuhan, ya, waktu kita mengangkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Kita belajar mengangkat tangan, maksudnya menyerah kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa buat apa-apa, aku tidak bisa lakukan ini, aku tidak bisa menyelesaikan ini, maka aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yesus belum mengajar kita waktu dia di kayu salib,
Dia kata, aku menyerahkan nyawaku kepadamu. Dan dikatakan selesai. Ya, Tuhan sudah menyelesaikan semua hal-hal yang mungkin tidak bisa diselesaikan oleh manusia, tapi Tuhan Yesus sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Kita masuk di poin kedua pada hari ini. Tadi saudaraku memiliki hati yang berkobar-kobar. Yang kedua, memiliki damai sejahtera. Ya, ini murid-murid. Tadinya mereka takut, tadinya mereka sedih, tadinya mereka merasa sepertinya kekuatan mereka lemah. Tetapi tiba-tiba waktu mereka bertemu dengan Yesus, waktu dia setelah bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid dan mereka memiliki damai sejahtera. Kita baca Lukas 24 ayat 36. Lukas 24 ayat 36. Sama-sama kita baca 3, 2, 1, ya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Setelah mereka perbincangan tentang masalah siapa yang mencuri Yesus, lalu bagaimana tentang nasib kita? Karena sebelumnya mereka meninggalkan semua hal-hal pekerjaan mereka, lalu mereka mulai mengikuti Yesus. Tiba-tiba Yesus sudah mati. Setelah mati, kedengaran lagi hari ketiga, dia sudah bangkit, tapi mereka tidak tahu kemana. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ya, damai sejahtera bagi kamu. Ini Yesus sendiri yang mengatakan. Hari ini Bapak Ibu, mungkin di antara kita ada yang mungkin lagi sedih dalam keadaan, mungkin usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita, ya, lagi galau, lagi mengalami banyak tantangan dalam hidup kita. Maka Yesus datang di antara kita. Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera dan sukacita kita akan alami. Ya. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan diberikan oleh dunia. Damai sejahtera sukacita diberikan oleh dunia, saudara. Pada teman saya katakan, saya pernah bertanya kepada dia, kenapa kamu suka pakai ekstasi? Dia bilang waktu pakai ekstasi itu, memang dalam beberapa saat dia lega semua, dia bersukacita, dia sepertinya tidak menginjakkan kaki di bumi ini. Jadi semua masalahnya hilang. Tetapi dalam waktu yang singkat, setelah pengaruh dari ekstasi dalam tubuhnya, mulai lagi timbul dalam hidupnya mengenai masalahnya, tidak pernah selesai. Makanya Paulus katakan, Yesus katakan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama yang diberikan oleh manusia. Damai sejahtera tidak ada kita dapatkan dari mana-mana, saudara. Hanya dari Tuhan Yesus, hanya dari firman Tuhan, hanya dari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Damai sejahtera. Karena kalau kita mikir begitu banyak tantangan, apalagi akhir-akhir ini. Tanjung Pinang, saya dengar air minum mungkin sudah mulai susah, ya. Tapi saya tahu sekarang sudah mulai ada air ya, karena sudah hujan. Saya tahu Tanjung Pinang hujan, di Batam hujan deras, tidak hujan juga. Oh, puji Tuhan. Hujannya pelan-pelan di Batam. Maka kami besok saya rencana mau ke kebun, tapi orang kebun bilang sama kami agak susah karena jalannya licin. Hujan sederas-derasnya di kota Batam, bahkan banjir. Beberapa waktu lalu saya bawa kendaraan, banjir, ya. Kadang-kadang kita tidak damai sejahtera. Air tidak ada. Kalau dulu masalah di Tanjung Pinang yang saya tahu, salah satunya adalah PLN, listrik sering mati. Ya, sering mati pagi, siang, sore, apalagi kalau malam mati lampu. Sekarang mungkin mati lampu sudah jarang. Ya, saya nggak tahu. Tapi saya pikir begitulah. Tidak heboh lagi di media. Kalau dulu sering, ya, mati lampu. Di tengah-tengah mati lampu begitu, apakah kita masih bisa damai sejahtera? Kami pernah tahun lalu, bukan tahun ini, tahun lalu. Di Januari, 1 Januari, sepanjang ibadah kami di Batu Ampar di gereja kita, karena hanya satu kali ibadahnya di situ, 1 Januari, mati lampu. Matinya bukan dari PLN, tapi tiba-tiba saja kabel itu putus dan terbakar. Lalu bagaimana ibadahnya? Jendela tidak ada karena kita pakai AC, hanya pintu di depan dibuka. Bayangkan panasnya, semua jemaat datang ke situ hari Minggu itu karena tidak ada ibadah di tempat lain. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya pikir atau ada jemaat yang pulang karena mati lampu, tidak juga. Mereka bertahan karena saya katakan kepada mereka, walaupun sebenarnya seperti saya menantang mereka kepada hal yang tidak mungkin. Saya katakan begini, sebenarnya Bapak Ibu,
panas atau dingin itu dimulai dari hati kita. Sekarang coba Bapak Ibu rasakan hatimu bahwa tidak panas. Ya, walaupun pulang semua udah basah kuyup semua, tapi saya juga pakai cas saat itu. Saya katakan sebenarnya kalau panas atau dingin itu dari hati kita. Sebenarnya tidak begitu juga sebenarnya, tapi saya coba masuk ke dalam pikiran mereka satu kata-kata dan saya lihat mereka ikuti. Waktu saya salam-salam juga, gimana Pak? Panas tadi Pak? Ya sedikit panas ya, padahal saya tahu sebenarnya sudah betul-betul basah kuyup sudah ada. Ya, sebenarnya begitu. Tergantung hati kita. Banyak orang Daniel itu di tengah-tengah dua singa dia masih bisa damai. Dia masih bisa memuji Tuhan. Banyak orang mungkin di tengah-tengah limpahan uang belum tentu bisa bersukacita. Belum tentu bisa merasakan damai sejahtera. Belum tentu bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, sebenarnya yang paling kita butuhkan dalam hidup ini kan nyawa. Nyawa. Kalau tidak ada nyawa gimana lagi? Ada pengusaha, barusan ini kami ketemu, kebetulan pas lagi kami sarapan pagi dengan ibu hari Jumat, ya, ketemu. Dia pengusaha termasuk hotel, pernah termasuk hotel tertinggi, bukan hanya di Batam, se-Sumatera tahun-tahun itu. Ya, itu hotel BCC. Yang punya ini, tiba-tiba ada masalah sengketa dengan hotel itu, lama juga dia masuk penjara. Ya, dan tiba-tiba saya ketemu ibu sapa dia, dan dia sudah WA saya. Kebetulan dia masih muda. Ya, dia WA saya, dia suruh mau datang ke rumah, nanti minggu ini kami atur. Karena ada satu apa namanya? Kalau kita istilah lain kita, ya. Lalu sakit keras di rumahnya. Lalu saya coba bilang sama dia jangan, karena kadang-kadang orang ini juga hanya minta kesembuhan saja, tidak percaya kepada Yesus. Ya. Tapi tidak apa-apa kalau tidak dia sudah buka hati dia WA saya. Pemerintah pada waktu saya bilang Sabtu semalam saya agak ada kegiatan. Saya bilang oke, minggu ini kita atur waktu. Kaya, bayangkan hotel terbesar tertinggi bukan terbesar, tertinggi di Sumatera Utara. Yang di Sumatera, bukan Sumatera Utara, Sumatera. Karena yang paling tinggi terbesarnya Sumatera Utara, Medan lah paling tinggi. Ya, kalau sekarang sudah banyak di Medan tinggi-tinggi. Saat itu hotel BCC dekat BCS itu paling tinggi. Pernah diklaim itu tinggi di Sumatera. Karena dia bangun tahun-tahun 2010 atau 2005 gitu lah. Ya, 2000, ya sekitar itu. Saat itu paling tinggi. Paling kaya lah kalau saya katakan di Batam itu dia paling kaya karena mereka punya semua grup BCS, Journal Center mereka punya semua. Tiba-tiba masalah, saya lihat semalam dia jalan pakai sandal. Bukan saya bilang kalau pakai sandal berarti bukan begitu. Tapi saya lihat memang dia mengaku, ya betul-betul habis-habisan, hancur. Ya, kita tidak mengerti, saya tidak menghakimi. Tapi saat itu saya ingat istri saya kerja di satu kantor lokal. Berapa kali bapak ini diloakan? Makanya saya ingat saya bilang sama ibu, kayaknya saya kenal bapak ini. Dia bilang, iya sering dulu ikut persekutuan kita. Tetapi dia ikut persekutuan hanya meminta doa supaya usahanya maju. Tapi terima Yesus tidak mau. Ya, tidak mau. Itu yang terjadi. Kekayaan tidak menjamin segala-galanya. Jadi jangan mengejar kekayaan, kata firman Tuhan. Kekayaan itu berasal dari Tuhan. Kalau sudah saatnya Tuhan berikan kepada kita kekayaan itu, kita tidak bisa ukur soal kekayaan. Sering orang berkata kekayaan kalau dia punya rumah 5, punya 10, belum tentu. Jangan-jangan orang yang tinggal di kolong jembatan lebih kaya dari dia. Dia bisa damai sejahtera, bisa tidur enak. Ada orang kaya karena tidurnya hanya 2 jam satu hari. Dia hidup hanya karena obat. Ya, saya pernah cerita mungkin sini saya tinggal di rumah bos saya dulu di Singapura. Lalu kami datang suatu saat sama anak-anak. Biasanya Desember kami pasti ke sana bawa anak-anak tidur di rumahnya. Dan sebelum kami berpisah-pisah setelah makan sarapan pagi, dia beli obatnya. Ya, udah dikasih entah berapa macam, mungkin 8 atau berapa. Dia bilang sama pembantunya masih kurang. Ada lagi. Pokoknya sekali minum dia obat pagi-pagi sama malam 12 macam. Dan dia tahu kalau kurang satu, dan dia katakan iya, ya harus tahu kalau kurang satu ini nyawaku di sini. Di obat itu nyawanya katanya. Ya, pajak juga mereka sampai hari ini. Masa saudaraku tidak menjamin juga? Semua obat itu perlu, saya juga minum obat. Tapi saya katakan obat juga terbatas. Ada mantan rektor kami di Politeknik, ya, Pak Eko itu rektor pertama di direktur lah istilahnya kalau di Politeknik. Pertama di Politeknik di Batam. Politeknik di Batam itu mulai 2002. Saya sudah mengajar 2003 sampai hari ini saya masih mengajar di Politeknik di Batam. Ini sudah 3 kali berubah direkturnya karena dia sudah tua. Ini bapak ini sudah prof.
Kalau kami ketemu, mungkin sebelum lalu kami ketemu masih ngopi kami sama-sama. Karena dia orang yang baik, orang Jawa. Ya. Kemarin hari Sabtu, dia ini suka naik sepeda. Tiba-tiba di bundaran bandara itu berhenti dia dan meninggal di situ, jantung rupanya. Mungkin dipaksakan dia naik sepeda ini, ya dia suka naik sepeda. Ya. Tiba-tiba saja, tiba-tiba berhenti, teman-temannya melihat dia dan belum sempat lagi dibawa ke rumah sakit sudah putus. Lagi bawa sepeda, putus. Kalau sudah saatnya nggak bisa kita ngelam Bapak Ibu. Ya, semua hidup kita di tangan Tuhan. Makanya saya katakan tadi yang paling mahal dalam hidup kita nyawa kita. Sepanjang nyawa ini masih ada, masih bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau soal masalah ini dan itu, usaha segala macam itu boleh, Tuhan bisa atur. Tinggal kita mencocokkan atau menyerahkan kepada Tuhan dan berdoa apa yang Tuhan mau kita akan kerjakan. Ya, apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Kadang-kadang saudara saya bukan pengusaha, tapi ada beberapa jemaat yang mungkin pengusaha, tidak pengusaha besar, tapi kadang-kadang ditanya kepada saya, ya, untuk konseling bagaimana usaha mereka. Selalu kalau pendeta kalau mau mengenai tanya satu, Bapak Ibu banyak berdoa, lalu baca firman Tuhan. Ya. Kenapa? Kalau dia rajin berdoa, baca firman Tuhan, berarti hidupnya pasti bisa diubah oleh firman Tuhan. Tidak mungkin dia di waktu yang sama dia berdoa, dia baca firman Tuhan, lalu dia juga curang. Tidak akan mungkin. Tidak akan. Hari Minggu kemarin kami layani seorang ibu, ya, di gereja kita baru, jemaat baru, ya. Dia penuh ketakutan karena ada 2 grup yang konseling. Ibu konseling dia, ini orang kita dari Solo, suaminya marga Simanjuntak, dokter kecantikan, ya, udah 6 tahun dia di Batam, sudah ikut di akademi kita minggu ini. Lalu saya layani suami istri. Jadi akhirnya ibu sana, saya di sini. Setelah saya layani ini, saya doakan dan saya ke situ. Ya. Dia gajinya cukup lumayan, hampir 35 juta sebulan. Ya. Tapi apakah itu cukup? Tidak juga. Suaminya, waduh, lumayan bagus. Dia dari cerita, bukan cerita dia, saya coba cek betul juga. Banyak uang. Suaminya kerja di Jakarta, dia kerja di Jakarta. Saya bilang, kenapa tidak ikut suami saja? Dia bilang kontrak mereka kalau dia cabut dari pekerjaannya itu dia harus bayar 5 miliar kalau dia pindah sebelum habis kontrak. Ya, dia bilang 5 tahun lagi. Ya, suaminya juga begitu. Singkat cerita, kadang-kadang terbatas, saudaraku. Tidak menjamin juga kehidupan yang ada, tidak menjamin bahwa dia bahagia. Tidak menjamin juga, malah dikatakan tidak bisa tidur sendiri. Akhirnya saya lihat di KTP kami hari Kamis itu, dia suaminya datang ke Batam. Karena dia susah hidupnya. Ya. Jadi tidak menjamin. Kalau soal cantik sekali. Namanya dokter kecantikan, nggak mungkin lah dokter kecantikan kalau jelek. Ya, orang curiga, dokter kecantikan dia aja jelek, nggak mungkin. Ya. Sama dengan tukang pangkas, udah rambutnya udah belepotan, tidak bagus. Orang kalau pangkas itu ragu, betul nggak ini tukang pangkas? Ya, sama dengan saya pernah bilang. Saya pernah tadi tawarkan orang sama saya, Pak, ini obat paling bagus, Pak. Ya, saya bilang oke, tapi ini kalau bisa kita buat seperti MLM, jadi Bapak jual obat ini, dapat nanti Bapak bisa gratis. Dalam hati bagaimana mau jual obat tumbuh rambut? Rambut saya sudah habis. Gimana saya bayangkan kalau saya jual sama orang nggak percaya. Rambut Bapak aja sudah begitu, bagaimana mau jual bilang ini obat ini bagus? Ya, saya bilang sama dia, boleh nggak saya coba dulu? Tak boleh, Pak, harus Bapak beli dan MLM dan bagikan ke orang lain. Itu sulit, saudara. Sama, kita bagikan damai sejahtera bagi orang lain, sementara kita tidak mengalaminya, itu susah. Ya, susah. Tapi kita alami dulu, orang melihat dulu, ya betul juga ya. Ada damai sejahtera dan kita bagikan kepada orang, itu lebih pas. Karena mereka melihat dalam hidup kita mengalami damai. Ya, dia melihat, oh ini betul-betul banyak masalah dalam hidupnya, tapi dia masih merasa enjoy. Tidak meninggalkan gereja. Banyak orang meninggalkan gereja karena masalah. Kita tetap setia. Saya bersyukur kepada jemaat-jemaat si minggu ini, saya ketemu Pak Edi, kita cerita ya, cerita-cerita masa lalu, bagaimana pelayan di sini. Oh, luar biasa, saya banyak belajar tentang itu, saudara. Banyak tantangan, tapi Tuhan selalu tolong, Tuhan selalu tolong. Kenapa? Karena ini pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan yang memulai, maka Tuhan yang akan menolong kita sampai kepada tujuan ilahi yang besar. Yesus hadir membawa damai. Next. Belenggu ketakutan dihancurkan. Damai bukan dari situasi, ya, tetapi dari Kristus. Ya.
Satu cerita ilustrasi Bapak Ibu. Ada beberapa orang lagi naik kapal. Ini ombak besar sekali, mungkin seperti dari Tanjung Pinang itu saya besar sekali ombaknya. Semua orang sudah berteriak-teriak, semua orang sudah ketakutan. Tapi ada seorang anak kecil, dia tidak takut. Orang semua bingung, kenapa anak ini masih bermain-main, dia masih suka cita, kita ketawa. Semua orang ketakutan, semua orang sudah berteriak-teriak. Lalu ditanya, kenapa kamu tidak takut? Kenapa kamu tidak seperti kami? Tahu dibilang dia apa? Ya saya tidak takut, karena kapten kapal ini bapak saya. Saya tahu bapak saya pasti bisa baik melakukannya. Dia tidak takut, kenapa? Dia tahu yang mengemudi itu bapaknya. Kita juga begitu. Semua goncangan dalam dunia kita tidak perlu khawatir seharusnya. Kenapa? Karena bapak kita ada menyertai kita. Kita yakin tentang itu. Di tengah-tengah badai sekalipun kita bisa merasakan damai. Karena kita tahu tangan Tuhan selalu memegang tangan kita. Yang terakhir, nah, memiliki pikiran yang baru. Setelah kita dilepaskan dari semua belenggu kita diputuskan, maka kita memiliki pikiran yang baru. Kita akan lihat di Lukas 24 ayat 45. Masih di Lukas 24. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Pikiran. Kadang-kadang saudaraku, pikiran kita sudah banyak sekali yang kita pikirkan. Akhirnya firman Tuhan tidak pernah masuk. Saya lebih sering membaca firman Tuhan itu kalau lagi tidak banyak orang, atau banyak orang tidak mengajak saya bicara. Ya. Kadang-kadang jam 3 pagi saya sepakat dari gembala, itu waktu-waktu yang tepat. Karena ada waktu tidur yang paling baik menurut dokter dan beberapa berita, yang paling bagus untuk tidur jam 11 sampai jam 2 pagi. Itu diusahakan sudah tidur di situ. Karena itulah waktu 3 jam itu luar biasa itu waktunya. Ya. Dan setelah itu kadang-kadang jam 3 bangun baca firman itu. Waktu baca firman itu lebih bagus. Yang lebih ini karena nggak ada yang ganggu kita. Yang paling-paling suami atau istri lagi ngorol lah, itu tidak terlalu terganggu. Ya kalau perlu duduk baca firman Tuhan. Waktu engkau bangun baca firman Tuhan, engkau renungkan. Maka ada hal-hal yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kenapa mereka tidak bisa mengerti? Pikiran mereka sudah selalu begini. Bagaimana nanti kita ya? Yesus sudah ditangkap, Yesus sudah mati. Lalu bagaimana keadaannya? Mereka lupa Yesus sudah katakan dia akan ke Galilea setelah dia bangkit. Mereka lupa. Kenapa? Karena mereka hanya sibuk memikirkan masalah dan masalah. Sering saudaraku, dengan banyaknya masalah yang kita pikirkan, lupa kita tentang Tuhan. Itu menjadi masalah. Lupa kita tentang Tuhan. Semua masalah yang kita pikirkan, belum lagi pekerjaan, belum lagi ini. Sebenarnya waktu kita mengerti Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu memegang tangan kita, semua keadaan yang kita alami, bukan saya bilang tidak ada masalah. Masalah tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Selalu ada. Yang membedakan kita dan orang tidak percaya kepada Tuhan, waktu kita memiliki masalah kita tahu. Ya, saya pernah katakan di sini, kalau kita menganggap masalah kita itu kecil, maka Tuhan kita itu yang besar. Jadi masalahku kecil, Tuhan besar. Tapi kalau kita katakan masalahku besar, maka Tuhan kecil. Kita tidak bisa buat apa-apa. Kita harus ubah masalahku kecil, Tuhan yang besar. Karena kita menganggap Tuhan kita yang besar, maka masalah yang besar itu menjadi kecil dan kita pasti hadapi. Ya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Next, Yesus mengubahkan cara berpikir. Ya. Di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah ketakutan, Tuhan ubah cara pikir kita. Pola pikir kita berubah. Pola pikir kita tidak dipengaruhi lagi hanya keadaan situasi dunia. Tapi pola pikir kita lebih banyak dipengaruhi oleh firman Tuhan. Firman itu selalu menguatkan kita. Belenggu kebutuhan rohani dipatahkan, kebutaan rohani dipatahkan. Buta. Banyak orang saudaraku tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang tidak. Di tengah-tengah kebutaan, di tengah-tengah keadaan yang membuat mereka ketakutan, yang membuat mereka ketidakpercayaan, maka mereka mengalami kebutaan rohani. Tapi kita bersyukur kematian Kristus, kebangkitan Kristus memutuskan belenggu itu, memutuskan belenggu kebutaan rohani ini akan dipatahkan dalam hidup kita.
Ya, kita akan memiliki senantiasa pikiran yang baru, mengerti rencana Allah. Kita semakin mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, mulai jalankan. Karena kalau saudaraku sebagai anak muda, jangan engkau dulu sebelum engkau mengalami apa-apa sudah menyerah, sudah berkata, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Salah satu yang Tuhan tidak suka dengan kata-kata itu. Betul engkau tidak mampu, betul engkau tidak siap untuk itu. Ya. Tetapi ingat, ada Tuhan yang bisa memampukan kita, yang bisa menyiapkan kita sampai kepada tujuan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Masing-masing kita Tuhan ada tujuan Tuhan yang besar dalam hidup kita, bukan kecil, yang besar. Sering sekali kita yang membatasi rencana Tuhan yang besar itu dalam hidup kita, karena kita batasi dengan ketidakmampuan kita batasi dengan pikiran kita. Kesimpulan, hari ini kita udah perjamuan kudus. Kebangkitan Yesus memiliki kuasa memutus belenggu, dan kita memiliki ada 3 hal. Pertama, hati yang berkobar. Kedua, damai sejahtera. Dan yang ketiga, pikiran yang baru. Lewat perjamuan kudus pada pagi menjelang siang, kita yakin perjamuan kudus akan mengingatkan kita bagaimana hidup kita sudah dikubur oleh Tuhan Yesus. Dia mati di kayu salib, dia bangkit pada hari ketiga, sekarang dia ada di surga. Setelah dia naik ke surga, dia menyiapkan tempat bagi kita. Tapi kita sepanjang kita dalam dunia ini, kita memperingati itu. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan selalu berikan kepada kita. Perjamuan kudus bukan sekedar hanya tradisi, saudaraku, tapi ada sesuatu hal makna yang lebih daripada itu. Kita semakin dikuatkan, kita disatukan sebagai jemaat satu dengan yang lain, dan kita mengalami kekuatan yang baru. Firman Tuhan katakan dalam Petrus 2, ya, oleh bilu-bilunya kamu disembuhkan. Percaya tentang itu. Oleh firman Tuhan, tubuh Kristus yang akan menyatukan kita. Jemaat ini saya secara pribadi senang melihatnya, karena jarang sana ada masalah si A dengan si B, si C dengan si D. Ya, saudaraku, kita dipersatukan dengan tubuh Kristus. Ya, tidak ada lagi yang memisah-misahkan itu. Kita satu dalam Kristus. Pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, oh itu indah sekali. Ya, hampir 3 tahun saya di sini, 3 tahun lebih lah. Ya, saya lihat itu. Ya, ada satu gereja kecil, tapi pendeta jadi pusing, saudara. Kenapa? Setiap bulan paling tidak selalu ada masalah. Padahal jemaahnya lebih banyak kita ini. Ya, tapi selalu masalah. Masalah ini, masalah ini, masalah itu. Kita di sini selalu masih tetap bersatu dalam Tuhan. Ya, kita semakin diteguhkan lewat perjamuan kudus pada hari ini. Mari pemain musik maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba berbatas menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat-Mu hari ini, tapi hamba percaya Roh Kudus akan menjelaskan, menerjemahkan dalam hidup kami, sehingga kami semakin kuat di dalam Engkau. Mari Kau selidiki kami hari ini. Saudaraku, mari kita akan selidiki aku, lihat hatiku. Kita minta kepada Tuhan, biar Tuhanlah yang melihat setiap hati kita. Apakah masih ada keraguan-keraguan dalam dirimu tentang Tuhan? Apakah engkau masih memiliki ketidakpercayaan tentang kehebatan Tuhan? Atau mungkin engkau masih mengalami ketakutan tentang hidupmu sekarang bahkan masa depan? Hari ini datang kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, tak tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Melihat aku kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Hidup
pikiran kami, dan biarlah damai sejahtera sukacita senantiasa mengalir dalam hidup kami. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Urapi kami hamba-Mu yang akan melayani perjamuan ini. Berkati jemaat-Mu yang akan menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih, satukan kami di dalam kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sedang jemaat Tuhan persilakan duduk dan kita siap untuk menerima perjamuan kudus. Selidiki aku, lihat hati, apakah putus sungguh berkasih Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Ada yang tersembunyi pada selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku. apakah Putus sungguh berkasih Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Ada yang tersembunyi bagi
Jadi secara penyerahan anak ini atau saya udah ke depan dulu. Ya, hari ini 12 April. Nama anak Jela Angela Simamora. Lahir di Pinang 13 Maret 2025. Anak perempuan. Bisa maju ke depan. Nama ayah Yesaya Valentinus Simamora dan nama ibu Iis Susanti. Saya baca firman Tuhan sebelum kita masuk dalam penyerahan anak. Saya baca dalam Matius 19 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Dia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu Ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian Ia berangkat dari situ. Bapak Ibu Saudaraku, dalam Alkitab anak kecil itu dikatakan penyerahan anak, bukan dibaptis. Jadi nanti Saudara bilang hari ini anak yang dibaptis, bukan dibaptis. Yang dibaptis itu orang yang sudah percaya. Jadi waktu kecil diserahkan kepada Tuhan. Jadi Yesus sudah melakukan itu. Di gereja kita biasanya ada dua macam cara penyerahan anak. Boleh pendeta memeluk anak dan boleh pendeta meletakkan tangan yang sah. Jadi dua. Saya lebih banyak pakai meletakkan tangan yang sah. Karena kami pernah penyerahan anak umur 10 tahun. Kalau saya gendong itu tidak begitu bagus ya. Atau mungkin ada anak kecil masih belum begitu nyaman, mungkin nangis. Akhirnya kami ambil keputusan di gereja kita. Kita meletakkan tangan ya. Dari Yosua, Yesaya dan istri, ini anak adalah titipan Tuhan. Setialah kepada Tuhan ya. Ini tanggung jawab kalian ya. Doakan supaya anak ini bisa menjadi anak yang baik, anak yang bertumbuh dengan luar biasa dalam tangan Tuhan ya. Yesaya dan Iis Jela Angela Simamora. Mari kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini ada satu anak kita serahkan dalam tangan Tuhan. Kita percaya anak ini menjadi anak yang luar biasa dan menjadi jemaat ke depan yang mulai dari sekolah minggu sampai kepada dewasa. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau menjagai, memberikan pertumbuhan yang baik kepadanya. Berkati juga orang tuanya. Saya Kau berkati dengan kasih-Mu. Biarlah dia menjadi orang yang setia kepada Tuhan, orang yang semakin mengasihi Tuhan, orang yang menjadi ayah yang baik bagi anak dan juga bapa bagi orang istri Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih berkati Ibu, berkati Tuhan Yesus, berkati dengan kasih-Mu. Biarlah tangan Tuhan juga yang menolong menjadikan dia ibu yang baik.
baik, menjadi orang tua yang baik, mendidik anak ini dan mendukung suaminya, menjadi penolong bagi suaminya. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat anak kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan usahanya. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan semua jemaat Tuhan duduk kembali. Kita katakan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Seharusnya dari hari Selasa sampai hari Kamis, karena minggu ini ada perkuliahan dan ada beberapa mahasiswa dari gereja kita. Untuk itu ibadah KTB diadakan hari Kamis sesuai dengan kesepakatan KTB masing-masing. Tempat dan waktu Bapak Ibu silakan disesuaikan oleh KTB masing-masing. Kemudian Bapak Ibu ada ibadah doa malam bersama para pelayan Tuhan dan bersama seluruh jemaat di tempat ini setiap hari Jumat jam 7 malam. Ada ibadah remaja pemuda setiap hari Sabtu jam 6:30 malam. Dan ada ibadah raya seperti biasa setiap hari Minggu jam 10 pagi sekaligus ibadah sekolah minggu. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Bapak Ibu, selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu. Jika ada Bapak Ibu yang berulang tahun, kami udah nanti untuk maju ke depan. Selamat ulang tahun buat Bapak saya yang siapa? Oh iya, sekali lagi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Jika ada Bapak Ibu yang berulang tahun, silakan maju ke depan nanti Bapak Ibu untuk kita doakan bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu, ada undangan dari keluarga besar Pak J saya, diundang makan siang bersama-sama di rumahnya hari ini. Sekaligus syukuran Pak ya, katanya syukuran untuk anaknya karena sudah diserahkan.
Tentu seluruh jemaat Tuhan, selesai dari ibadah nanti kita langsung bersama-sama di rumah Pak Jesaya di Batu 8, Bapak Ibu terkasih. Nah, untuk itu kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, Bapak Ibu. Sehingga kita semua sama-sama bangkit dari dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu, dan sekali lagi Bapak Ibu yang berulang tahun, silakan maju ke depan yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Engkau memberkati aku Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku, pulanglah dengan